Kita ke informasi lain, kenaikan tarif tol akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum, terutama di Jakarta. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama menyatakan kebijakan ini bisa mempermudah angkutan umum masuk dalam satu manajemen Transjakarta agar pemerintah provinsi bisa mengganti sistem setoran dengan sistem gaji. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menaikkan tarif 15 ruas jalan tol mulai 1 November kemarin. Kenaikan tarif tol bervariasi dari Rp500 hingga Rp6.500. Menyikapi tarif baru ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan kenaikan tidak berimplikasi langsung terhadap tarif angkutan umum dalam kota di ibu kota. Keyakinan Gubernur Ahok beralasan karena dengan tarif baru jalan tol, angkutan umum akan terdorong untuk masuk dalam satu manajemen PT Transjakarta. Sistem yang sedang disiapkan ini memberi dampak positif bagi supir angkot karena akan menghapus sistem setoran dan diganti dengan sistem gaji. Angkutan kami itu semua dibayar rupiah per kilometer, supaya tiket bus itu kami yang kendalikan. Jadi kita PSO, ada Public Service Obligation itu loh. Jadi sehingga masyarakat tidak dirugikan, survei KHL juga tidak naik. Nah kalau semakin banyak bus terintegrasi di Transjakarta, maka semakin kita bisa mempermudah masyarakat naik bus yang murah dan nyaman. Itu kuncinya. Ya kita pengen Kopami semua bus lah yang ada jalan Jakarta ini, kita nggak mau dia nyetor, nggak mau ngetem, rupiah per kilometer aja gitu. Gubernur Ahok terus berupaya membujuk operator bus lainnya selain Kopaja untuk bergabung dengan PT Transjakarta. Dengan semakin banyak bus yang terintegrasi dengan Transjakarta, diharapkan bisa menekan perilaku ngetem dan tidak disiplin para sopir yang kerap memicu kemacetan lalu lintas. Apa jadinya jika penegak hukum justru melanggar hukum? Hal inilah yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang polisi berpangkat brigadir terekam dalam video tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria asyik mengkonsumsi narkoba jenis sabu beredar di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Facebook bernama Ages Dian pada 29 Oktober 2015 ini menggegerkan warga Banyuwangi. Sebab pria yang tengah mengkonsumsi sabu itu diduga adalah seorang anggota polisi. Dalam video berdurasi 4 menit ini, tampak pula seorang pria memegang ponsel di samping oknum polisi berinisial R. Rekaman video ini diduga diambil di sebuah kamar kos. Kasubag Humas Polres Banyuwangi AKP Subandi membenarkan dua pria dalam video itu adalah anggota Polres Banyuwangi. Mereka adalah Brigadir R dan Brigadir H. Jadi memang benar setelah ada unggah foto di Facebook, kami Polres melakukan penyelidikan. Ternyata anggota kami dan video itu diunggah tahun 2011. Dibuat tahun 2011 dan dibuat oleh istrinya, dan mengunggah pun istrinya. Mungkin karena cekel ada sakit hati dengan suaminya, Brigadir R ini tidak pernah pulang, tidak pernah sama anak istrinya. Berapa orang yang diperiksa ini Pak terkait dengan persoalan ini? Sementara 3 orang. Brigadir R, istrinya sama temannya. Video direkam oleh istri Brigadir R sendiri di sebuah kamar kos dan kini kasusnya ditangani oleh pihak Propam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, ulah para penegak hukum yang berikut ini sungguh tidak patut ditiru karena 2 anggota polisi di Nagan Raya Aceh dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat tertangkap ketika mereka sedang mengkonsumsi narkoba, dan berikut kabar selengkapnya. Brigadir HD tertangkap ketika berpesta sabu bersama saudaranya KL dalam pos polisi lalu lintas Desa Padang Rubek, Kuala Pesisir, Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dari kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni uang 3 juta rupiah, alat hisap sabu, serta bubuk sabu seberat 5,22 gram. Anggota kita sedang melaksanakan kegiatan tersebut.
ditemukanlah 2 orang yang sedang berada di dalam satu ruangan sedang menggunakan narkoba. TKP-nya di desa Padang Awi, Padang Rubik, Kecamatan Nagan Raya, Kuala Pesisir. Ini pelakunya ada oknum polisi? Penggunanya salah satunya ada oknum polisi. Pangkatnya brigadir. Kedua tersangka menjalani proses penyidikan di Mapolres Nagan Raya. Meskipun Brigadir HD mengaku hanya menjadi pengguna, ia tetap terancam hukuman mati dan dipecat dari institusi Polri. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang polisi berpangkat Aibtu ditangkap bersama 2 rekannya ketika berpesta narkoba di sebuah rumah jaga peternakan. Dari tangan tersangka Aibtu IH, AM, dan AN, polisi mengamankan 1 paket sabu, alat hisap, serta sejumlah plastik kecil kemasan sabu yang kosong. Penangkapan ketiganya sempat mendapat penolakan dari istri salah satu pelaku. Apakah baru mau memakai atau tidak yang jelas mau memakai, namun karena dia tanggung ini tersangka ini langsung dia membuang itu barang bukti berupa sabu-sabu. Terus keterlibatan salah satu oknum anggota juga gimana tuh? Yang jelas di tempat kejadian ada juga salah satu anggota yang berinisial I, itu juga ada di tempat kejadian. Usai menjalani pemeriksaan awal, ketiga tersangka digelandang ke unit Dokes Polres Polewali Mandar untuk menjalani tes urina. Dari Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tim TV One mengabarkan. Sejumlah anggota TNI yang berkendara melewati Jalan Raya Surabaya Sidoarjo dikejutkan dengan razia kendaraan yang dilakukan polisi militer Lantama 5 Surabaya. Personel TNI yang melintas dihentikan dan dimintai surat-surat kelengkapan berkendara. Tidak hanya pengendara roda 2, petugas polisi militer juga menghentikan kendaraan dinas milik TNI AL yang melintas. Anggota TNI yang mengendarai mobil dinas dimintai surat izin mengemudi. Ironisnya, pengendara mobil dinas TNI ini ternyata tidak memiliki SIM. Anggota yang tidak bisa menunjukkan surat kendaraan bermotor diberi sanksi tilang. Tidak hanya surat kelengkapan berkendara, petugas polisi militer TNI AL juga menghentikan kendaraan sipil yang dipasangi aksesoris stiker TNI. Petugas kemudian meminta pengemudi untuk melepas stiker yang berkaitan dengan TNI. Kakek bernama Setiawan ini menolak petugas membawa mobil bak terbuka miliknya yang ia parkir di depan tokonya sendiri di Jalan Letjen Suprapto, kawasan Galur, Jakarta Pusat. Setiawan bahkan mengaku sebagai kerabat dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut Ahok. Saya berobat sama Ahok juga boleh.
Setiawan terus melakukan perlawanan. Petugas sampai kewalahan dan serba salah dibuatnya. Petugas akhirnya tetap menderek mobil Setiawan yang parkir di trotoar jalan di mana terdapat tanda dilarang parkir. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Zebra hari kelima kemarin yang dilakukan Jakarta Pusat diantaranya mendapati seorang anggota TNI yang melepas baju saat mengemudi. Sementara di Jakarta Utara, sedikitnya 100 pengendara sepeda motor disidang di tempat lantaran memutar arah. Memasuki hari kelima operasi Zebra kemarin, petugas Polantas Polres Jakarta Pusat mendapati seorang oknum TNI berpangkat mayor yang melepas baju saat mengemudi. Oknum TNI ini beralasan dirinya melepas baju karena kepanasan setelah dari pemakaman. Padahal diduga oknum TNI ini panik karena melanggar jam dinas TNI. Adu mulut pun sempat terjadi saat pihak TNI dari Garnisum menegur oknum TNI tersebut. Selain itu, petugas juga memberhentikan mobil yang menempelkan stiker pada plat nopol mobilnya dengan stiker TNI maupun Polri. Ini yang punya kok lagi. Kosek. Bang.